Selebgram asal Palembang, Alnaura Karima Pramesti, yang sempat kabur ke beberapa negara selama 3 tahun, akhirnya tertangkap Interpol Jepang. Alnaura ditangkap karena kasus penipuan modus investasi bodong. Alnaura ditangkap Interpol di Tokyo, Jepang pada tanggal 25 Oktober 2024. Sebelum berhasil ditangkap, terpidana sempat kabur ke beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Turki, dan Jepang selama 3 tahun. Terpidana ditangkap kembali karena berdasarkan putusan MA, terpidana harus menjalani pidana penjara selama 2 tahun. Sebelumnya, terpidana yang sedang menjalani putusan Pengadilan Negeri Palembang di Lapas Perempuan dinyatakan tidak bersalah oleh Pengadilan Tinggi Palembang. Jaksa kemudian mengajukan kasasi dan terpidana dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agung. Assalamualaikum pemirsa, bagaimana kabar Anda pagi ini? Semoga sehat dan selalu bahagia. Seperti biasa, sebelum beraktivitas, kita update dulu yuk seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya, Erlang Purbaya, inilah Cakrawala selengkapnya. Tabrakan dua pengendara sepeda motor terjadi di Jalan Arteri Cakung Dren, Cilincing, Jakarta Utara. Akibat peristiwa ini, 3 orang menderita luka cukup parah, sedangkan 2 sepeda motor yang terlibat kecelakaan mengalami rusak berat. Tabrakan 2 pengendara sepeda motor terjadi di Jalan Arteri Cakung Cilincing, Jakarta Utara. Dalam rekaman kamera pengawas, nampak sepeda motor yang dikendarai dan ditumpangi 2 pemuda melaju kencang dari arah Kampung Sawah menuju Jalan Sungai Landak. Namun saat melintas perempatan Jalan Arteri Cakung Dren, Cilincing, muncul 1 sepeda motor yang dikendarai wanita parubaya. Tabrakan pun tak bisa dihindarkan. Akibat peristiwa ini, 3 orang menderita luka cukup parah. 2 sepeda motor yang terlibat kecelakaan pun rusak parah. Kasus kecelakaan ini ditangani unit Laka Lantas Satlantas Wilayah Jakarta Utara. Seorang pria di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat tercebur ke dalam sumur sedalam 13 meter saat akan mengambil partisi motor di dalam sumur. Proses evakuasi oleh petugas gabungan pun berlangsung secara dramatis. Warga Dusun Pagaden, Desa Margajaya, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dihebohkan dengan seorang pria yang terjebak di dalam sumur. Korban bernama Acep Imin ini tercebur dan terjebak di dalam sumur sedalam 13 meter selama hampir 2 jam. Korban lemas karena menghirup gas dari dasar sumur. Acep terjebak ketika hendak mengambil partisi motor yang terjatuh ke dalam sumur. Proses evakuasi oleh petugas damkar berlangsung dramatis selama hampir 1 jam. Acep berhasil diangkat dan langsung diberikan penanganan medis. Buang CDI di sumur kemarin. Tadi diambil lagi ke sumur, ternyata dia nggak bisa naik. Jadi turun sendiri bukan jatuh? Turun sendiri, pakai traje. Nah, pas dia nggak bisa naik kan nggak bisa napas lah mungkin, karena ada oksigen, ada gas. Ya saya langsung lapor ke damkar. Petugas damkar sempat mengalami kendala akibat adanya hembusan gas beracun dari dasar sumur. Pas kami mau evakuasi dalam keadaan lemas dan sumur berpotensi berbahaya karena mengeluarkan gas beracun. Untuk penanganan lebih lanjut, korban langsung dibawa ke Puskesmas Tanjung Sari. Kita beralih ke berita lainnya. Pemirsa, Kejaksaan Agung menangkap seorang mantan pejabat Mahkamah Agung, Zarof Richard, yang diduga menerima suap untuk mengurus kasasi kasus Ronald Tanur.
Kejagung menemukan uang dan emas batangan senilai total 1 triliun rupiah dari hasil penggeledahan. Kejaksaan Agung menunjukkan harta sitaan sebagai bukti terbaru dalam pengembangan perkara dugaan suap vonis bebas kasus Ronald Tanur. Kejaksaan Agung mengungkapkan jaksa menangkap Zarof Rikar yang merupakan mantan Kepala Badan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung. Zarof diduga terlibat penyuapan bersama pengacara Ronald Tanur bernama Lisa Rahmat. Lisa Rahmat meminta Zarof agar mengupayakan Hakim Agung tetap memutuskan Ronald Tanur tidak bersalah dalam putusan kasasi. Lisa Rahmat menjanjikan 5 miliar rupiah untuk 3 Hakim Agung serta 1 miliar rupiah untuk Zarof. Dan LR menyampaikan kepada ZR akan menyiapkan uang atau dana sebesar 5 miliar untuk Hakim Agung, dan untuk ZR akan diberikan fee sebesar 1 miliar atas jasanya. Kemudian di dalam bulan Oktober tahun 2024, LR menyampaikan pesan kepada ZR akan mengantarkan uang sebesar 5 miliar. Uang tersebut sesuai dengan catatan LR, di dalam catatan ya, LR akan diperuntukkan atau diberikan kepada ZR adalah untuk Hakim Agung atas nama S, atas nama A, dan atas nama S lagi yang menangani perkara kasasi Ronald Tanur. Dalam penggeledahan di rumah Zarof, Kejaksaan Agung menemukan bukti gratifikasi perkasa di Mahkamah Agung. Jumlah sitaan lebih dari 1 triliun rupiah, yaitu senilai 920 miliar rupiah dalam bentuk rupiah dan mata uang asing, serta emas batangan seberat 51 kg. Pembekalan Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah berakhir kemarin. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta para menteri dan wakil menteri pun telah bertolak menuju Jakarta. Saat prosesi kepulangan mereka, masyarakat berkerumun di gerbang Akmil agar bisa menyapa. Di hari terakhir pembekalan Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, utusan khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Farid Ahmad mengunggah kegiatan terakhir mereka. Raffi mengunggah kebersamaannya dengan kolega Kabinet Merah Putih sekitar pukul 9 pagi saat mengenakan pakaian olahraga. Hari terakhir pembekalan Kabinet Merah Putih ini diisi dengan olahraga pagi dan juga sarapan pagi bersama. Setelahnya, gerbang Akmil Magelang pun dipersiapkan untuk pelepasan para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih untuk kembali ke ibu kota. Kita nggak boleh kalah dong, nggak boleh kalah. Sejak pagi, masyarakat telah berkerumun di depan gerbang Akmil menunggu kepulangan Kabinet Merah Putih. Saat para menteri keluar dari gerbang, masyarakat pun menyambut mereka. Menurut Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, pembekalan di Lembah Tidar menjadi nostalgia yang mengesankan. Sementara Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman menyatakan, pembekalan yang berlangsung selama 4 hari 3 malam ini membuat Kabinet Merah Putih kian solid. Ya, senang sekali, ini menjadi sebuah nostalgia yang mengesankan karena dulu kita digembleng dan ditempat di Lembah Tidar ini, di Akademi Militer. Terima kasih. Ya, alhamdulillah setelah 4 hari 3 malam kami di Akademi Militer, hanya ada satu kata kuncinya, yaitu 4 hari 3 malam ini terbangun kebersamaan dan soliditas di antara kami. Kami mohon doanya, insya Allah modal kebersamaan ini kita pakai untuk berjuang, memajukan bangsa ini, dan mohon doanya dari masyarakat semua, insya Allah Indonesia lebih maju di bawah Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi setiap pagi kita langsung ada sirene bangunin jam 4 sore, jam 4 pagi, ya kan? Kita mau makan juga ada instruksi untuk lonceng, ya kan? Kita mau makan juga, waktunya nggak lama, mulai makan kita berdoa, setelah itu 15 menit dikasih waktu untuk makan, lonceng bunyi lagi, langsung berhenti makan. Wah, jadi kita harus cepat-cepat. Sampai ada yang bercanda, kalau kamu nggak terlalu lambat makan, jangan gigit, jangan dikunyah.
langsung telan aja katanya. Banyak sekali pembekalan materi yang diberikan kepada kita. Pokoknya ya, yang terpenting ini mendorong kolaborasi lintas menteri. Jadi mudah-mudahan kita bisa menghasilkan karya yang terbaik untuk bangsa. Sekitar pukul 10:51 waktu Indonesia Barat, Presiden Prabowo Subianto pun meninggalkan Akmil. Mobil yang membawa Presiden Prabowo keluar melalui gerbang utama. Sambil berdiri di atas mobil maung Garudanya, Presiden Prabowo Subianto menyapa masyarakat yang telah lama menantinya di sekitar gerbang Akmil. Tidak lama berselang, para wakil menteri dan kepala badan pun keluar dari gerbang Akmil. Mereka menaiki bus-bus yang siap membawa mereka ke Lanut Adi Sucipto. Para menteri bertolak ke Jakarta dengan pesawat milik TNI Angkatan Udara, sementara para wamen akan menaiki pesawat Hercules. Viral fenomena satu kampung live streaming joget TikTok. Selengkapnya sesaat lagi, tetap di Cakrawala. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Cakrawala bersama saya Erlang Purbaya. Pemirsa, ulah kejam seorang pelajar SMP negeri di Temanggung, Jawa Tengah semakin meresahkan. Korban yang melapor sebagai korban tindak kekerasan pelaku ternyata bukan satu-satunya. Muncul lagi korban lain yang merupakan seorang remaja laki-laki. Aksi meresahkan dari siswi SMP Negeri 1 Ngadirejo, Temanggung, Jawa Tengah ini bukanlah satu-satunya. KI ternyata juga merundung orang lain. Penganiayaan terjadi di wilayah lain Temanggung, yaitu di Candi Roto. Sepeda motor korban dibuang pelaku ke area persawahan setelah mereka cekcok. Ibu korban yang melihat video amatir tersebut mengaku marah atas perbuatan pelaku. Menurut sang ibu, korban dan pelaku tak saling kenal. Kepala SMP Negeri 1 Ngadirejo pun angkat bicara bahwa pelaku kedua kasus perundungan itu adalah siswinya. Menurut sang kepala sekolah, KI memang suka berulah hingga harus bolak-balik berurusan dengan guru bimbingan dan konseling atau BK. Namun ulah yang dibuat KI tidak sampai melanggar aturan hukum, hanya melanggar aturan sekolah. Teguran dan sanksi pun sudah berulang kali dilayangkan dan dijatuhkan pada KI, namun tak berefek apa-apa pada pelaku. Kalau masalah pelanggaran, beberapa kali memang pernah melakukan pelanggaran dan sudah ada pembinaan oleh wali kelas, guru BK dan juga oleh kepala sekolah. Tapi pelanggarannya sifatnya juga masih hal-hal yang masih ringan, jadi tidak sampai tingkat kriminal dan sebagainya. Pelanggaran apa mungkin Pak bisa disebutkan? Misalnya ketika dia seragamnya tidak lengkap, kemudian ketika tidak mengerjakan PR dan sebagainya itu. Kalau di sekolah pernah terlibat perkelahian dengan teman kelas atau teman kakak kelas nggak Pak? Belum pernah. Tindak perundungan yang dilakukan KI terhadap siswi SMP Islam Ngadirejo bermula dari sekedar rebutan pujaan hati. Memang memprihatinkan karena masih SMP sudah ribut soal pacaran. Masih SMP tapi sudah gemar menganiaya dan bicara kasar. Akibat perbuatan KI, korban siswi SMP Islam Ngadirejo berinisial N kini trauma dan tak mau masuk sekolah. Entah apa yang akan dilakukan orang tua KI untuk membina agar putrinya bisa lebih fokus sekolah ketimbang mengurus masalah-masalah tak penting di saat masa produktif belajar. Tiga siswa SD di Pandeglang, Banten dipulangkan paksa oleh pihak sekolah saat jam pelajaran. Hanya lantaran orang tua murid tak mampu membayar uang SPP atau sumbangan pembinaan pendidikan. Pulang Atan ya? Pulang ya? Inilah video yang memperlihatkan ketiga siswa, Faiza 11 tahun, Farah 10 tahun, dan Fatan 7 tahun yang tampak lesu usai diantar mobil sekolah saat pulang ke rumah mereka di Menes, Pandeglang, Banten. Bagaimana tidak, saat tengah mengikuti pelajaran sekolah, pihak yayasan memaksa mereka pulang ke rumah saat itu juga.
Pihak sekolah memaksa ketiga siswa berprestasi tersebut pulang ke rumah lantaran orang tua mereka tidak mampu membayar tunggakan uang sekolah atau SPP sekolah berkisar 42 juta rupiah. RW setempat, Wahyudin, mengaku sangat miris mendengar 3 anak dari warganya harus dikeluarkan oleh pihak sekolah. Ia berharap tidak ada lagi kejadian tersebut kepada anak-anak lainnya. Menurut saya pribadi sebagai aparatur RW setempat sangat miris. Kenapa miris? Kok zaman sekarang masih ada hal seperti itu? Itu kan dalam arti anak-anak itu kan masa-masanya untuk belajar. Itu kan apapun permasalahannya ya mungkin harus diselesaikan dengan baik, cara baik-baik. Apalagi saya mendengar dipulangkan secara paksa. Menurut ibu siswa, dirinya mengaku sedih karena pihak sekolah memulangkan ketiga anak-anaknya. Padahal anak-anaknya merupakan anak-anak berprestasi. Dirinya mengaku prihatin dengan nasib ketiga anaknya yang tidak mendapatkan pendidikan. Hingga saat ini, baik pihak Sekolah Islam Terpadu maupun dari pihak Yayasan Islamic Center Herwansyah belum bersedia untuk dikonfirmasi terkait hal tersebut. Fenomena joget setboard live streaming TikTok kini sedang ramai di kalangan warga Desa Bojong Kembar, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Warga setiap hari berbondong-bondong datang untuk berjoget di sebuah kebun di belakang permukiman warga. Fenomena joget setboard ini kini menjadi penghasilan yang menggiurkan bagi warga karena pendapatan bisa mencapai ratusan ribu rupiah per harinya. Rumah Gunawan alias Setboard di Kampung Babakan Paru, Desa Bojong Kembar, Kecamatan Cikembar menjadi tempat kumpul ratusan warga setiap harinya. Warga berkumpul untuk memulai kegiatan live di media sosial TikTok dengan joget setboard secara berkelompok. Fenomena joget setboard mulai ramai di kampung ini sejak 1 tahun lalu yang dicetuskan oleh Gunawan, pemilik akun setboard 86. Gunawan awalnya hanya berjoget sendiri, namun kemudian ia mengajak warga untuk ikut bergabung. Karena viral dan jogetnya disukai netizen, serta banyak hadiah atau saweran, fenomena joget setboard ini banyak diserbu warga. Hingga saat ini tercatat ada puluhan akun TikTok yang berbeda-beda. Para warga mampu melakukan joget dengan kamera handphone untuk live di TikTok hingga berjam-jam, bahkan hingga melakukan joget secara bergantian. Dari joget inilah para warga mendapatkan cuan dari mulai Rp300.000 hingga Rp700.000. Sementara pencetus joget setboard yaitu Gunawan mampu mengumpulkan pundi-pundi rupiah antara Rp700.000 hingga Rp3 juta per harinya. Latar belakang pekerjaan para warga yang ikut joget setboard ini sangat beragam, mulai dari petani, penjual baju, hingga pegawai yang terkena PHK. Sementara Gunawan sendiri merupakan tukang jahit keliling. Jika Anda menyukai wisata alam dan sedang berada di Lumajang, Jawa Timur, Anda bisa berkunjung ke sumber mata air alami dengan ragam biota air yang indah di Telaga Semeru. Selain menyuguhkan suasana alam yang asri, pengunjung juga dapat berenang ditemani ikan-ikan kecil yang hidup di sumber air ini. Suguhan alam yang menakjubkan wisata pemandian Telaga Semeru yang terletak di Desa Nguter, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, memberi pesona estetika pada semesta. Di sini pengunjung bisa menyelami kolam dengan alam bawah air yang indah dan mempesona dengan kekayaan biota air yang sangat beragam. Indahnya biota air yang hijau dan asri menyambut aktivitas berenang para pengunjung dengan ditemani ikan-ikan kecil yang berkeliaran. Selain itu, air pemandian ini jernih hingga tampak berwarna hijau kebiruan. Tak sampai di situ,
Suasana wisata ini cukup sejuk karena dikelilingi rindangnya pepohonan, membuat pengunjung betah berlama-lama berada di tempat ini. Wisata pemandian alam Telaga Semeru juga sangat cocok untuk melepas penat dari hiruk-pikuk perkotaan dan mendinginkan tubuh di tengah panasnya udara musim kemarau pancaroba seperti saat ini. Di sini bisa menikmatin sensasi sejuknya air sumber ini. Dalam air gimana? Kalau di dalam air ini kaya dengan biota-biota air seperti ganggang sama ikan-ikan kecil. Cocok lah pokoknya untuk rekreasi. Cuaca panas kayak gitu. Iya, cuacanya panas lagi di sini sejuk gitu airnya. Tempat ini berjarak 20 km dari pusat kota Lumajang. Jika berkunjung ke Telaga Semeru, pengunjung cukup membayar tiket masuk sebesar Rp10.000 saja. Dari kualifikasi Piala Asia U17 2025, Timnas U17 Indonesia harus bertemu dengan U17 Australia. Meski sepanjang pertandingan sejumlah peluang kedua tim silih berganti, namun tidak ada satu gol pun yang tercipta hingga akhir laga. Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Elang Purbaya beserta kru bertugas pamit undur diri. Tetap semangat, sampai jumpa dan wassalamualaikum. Dari pemain nomor punggung sekarang sudah berkotak final. Dari juga umpan untuk matang sebenarnya, namun beberapa kali pergerakan yang dapat